Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misal Kifa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang ada dalam komputer itu. Nah, tentunya kalian udah gak asing lagi dengan apa yang disebut dengan CPU. Nah, CPU itu kepanjangan Central Processing Unit yang artinya adalah serangkaian sirkuit elektronik yang menjalankan instruksi program yang tersimpan, juga sebagai pusat kendali yang mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya adalah ada dua bagian di CPU itu. Yang pertama itu ada ALU, atau kepanjangannya Arithmetic Logic Unit, yang fungsinya adalah melakukan operasi aritmatika, juga operasi logika. Selanjutnya yaitu ada CU, atau biasa kita sebut dengan Control Unit, yaitu bagian dari perangkat keras, juga sebagai alat komunikasi, yang mengarahkan sistem komputer. Selanjutnya yaitu ada register atau daftar. Di dalamnya itu ada special purpose sebagai tujuan khusus, high space sebagai kecepatan tinggi, temporary storage sebagai penyimpanan sementara, dan lokasinya itu ada di dalam CPU. Dibagi menjadi dua, ada instruction register sebagai penyimpanan instruksi yang sedang dieksekusi. Yang keduanya itu ada data register sebagai penyimpanan data yang menunggu untuk diproses, juga menyimpan hasil dari pemrosesan. Selanjutnya yaitu ada mengukur storage capacity. Yang pertama itu ada kilobyte. Biasanya cuma bisa menampung sekitar 1024 bytes, contohnya disket, sebagai cache memory. Selanjutnya itu ada gigabyte, miliar, bisa menampung miliar bytes, contohnya hard disk, CD, atau DVD. Berikutnya itu adalah megabyte, yang bisa menampung cuma berapa juta, contohnya RAM. Terus terabytes, ada triliun bytes, contohnya hard disk. Selanjutnya, jenis memori utama itu biasa kita sebut RAM atau Random Access Memory. RAM itu fungsinya bekerja dengan cara menyimpan data dalam bentuk sementara atau temporal yang dapat diakses oleh CPU dengan kecepatan tinggi. Data yang disimpan dalam RAM bersifat volatil, yang berarti data akan hilang ketika komputer dimatikan atau di restart. Yang selanjutnya itu adalah ROM atau read-only memory, yang bisa digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan untuk memulai komputer, seperti BIOS dalam komputer, serta data yang harus tetap ada, bahkan jika komputer kehilangan daya listrik. Data di ROM tidak pernah dapat diubah secara langsung oleh pengguna, dan fungsinya adalah memberikan instruksi dan data penting yang diperlukan untuk operasi komputer. Selanjutnya yaitu cara menjalankan program. Jadi, CPU bekerja untuk menjalankan program. CPU dapat mendapatkan instruksinya itu di memori dulu. Terus, CPU menerjemahkan instruksi tersebut dan memberitahu bagian perangkat keras yang sesuai untuk mengambil tindakan. Lalu, kontrol ditransfer ke bagian perangkat yang sesuai. Lalu, tugasnya selesai, sehingga kontrol dikembalikan lagi ke CPU. Selanjutnya, ada jenis dari penyimpanan. Yang pertama itu adalah sekunder, data yang pada akhirnya akan digunakan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua itu adalah memori atau penyimpanan, yaitu data yang akan digunakan dalam waktu dekat tapi sementara. Namun, aksesnya lebih cepat daripada penyimpanan biasanya. Yang terakhir itu ada register sebagai data yang terkait langsung dengan operasi yang sedang dijalankan dan aksesnya lebih cepat daripada memori atau penyimpanan. Selanjutnya yaitu adalah mikroprosesor. Salah satu jenis CPU itu yang sangat kecil dan terdapat dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya. Ini adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi program dan melakukan operasi pemrosesan data dalam perangkat elektronik. Ciri-cirinya itu, CPU itu terukir pada sebuah chip yang ukurannya itu sekitar 1/4 x 1/4 inci dan terdiri dari silikon, berisi dari jutaan transistor, juga saklar elektronik yang dapat mengalirkan arus. Selanjutnya ada jenis dari mikroprosesor. Yang pertama itu adalah Intel.
Contohnya Pentium, Celeron, Xeon, dan Titanium. Yang kedua itu ada Intel Compatible. Yang pertama itu Cyrix dan AMD. Masih dari jenis mikroprosesor, jadi mikroprosesor yang pertama itu adalah Power PC atau PC Daya. Upaya kerjasama Apple, IBM, dan Motorola digunakan di keluarga PC Apple. Ini apa itu teh? Macintosh Family of PCs. Dan ditemukan di server dalam sistem tertanam. Yang kedua itu ada jenisnya Alpha, diproduksi oleh Compaq, dan server dan workstation itu dari kelas atas. Terus ada microprocessor speed atau kecepatan pada mikroprosesor. Yang pertama itu adalah kecepatan jam, biasanya megahertz atau kita sebutkan Hz. Yang kedua gigahertz. Selanjutnya yaitu adalah number of instruction per second, bisa kita sebut dengan MIPS, atau million of instruction per second. Terus yang terakhirnya itu ada performance of complex mathematical operation. Itu adalah 1 juta operasi floating point per detik atau megaflop. Nah, ini salah satu contoh sistem unit, the black box. Fungsinya itu menampung komponen elektronik sebagai beban utama, juga perangkat penyimpanan, koneksi, dan beberapa model Apple kontras memiliki unit sistem dalam monitor. Nah, ini contoh unit black box juga. Di ini papan utama sebagai chip mikroprosesor, sebagai chip memori, juga koneksi bagian lain dari perangkat keras. Lalu chip dapat ditambahkan kompresor matematika. Nah, ini tuh cara kerjanya cache. Jadi di step 1 itu prosesor bakal minta data atau instruksi untuk ke step 2. Step 2 akan pergi ke alamat yang memori utama, lalu membaca, terus langkah ketiganya itu mentransfer ke CPU dan utama cache. Nah, nanti tuh dari step ketiga ini tuh permintaan prosesor tuh bakal melihat ke change, baru pergi ke memori. Nah, ini tipe dari cache itu ada 2, ada internal cache sama external cache. Kalau internal cache itu tingkatnya ada di level 1, dibangun dalam mikroprosesor hingga 128 KB. Kalau external cache itu berada di tingkatan level 2 sebagai pemisahan chip. Biasanya bisa menampung 256 KB atau 512 KB. Sudah termasuk teknologi SRAM, juga lebih murah dan lebih lambat dari level 1, namun lebih cepat dan lebih mahal daripada memori. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.